Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Abdul Somad. Ya, ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai karma Ahok. Sebagai karma Ahok. Dan saya yakin pemerintah Singapura itu memantau betul terhadap aksi penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Jadi dia memang termasuk Ustadz kubu khilafah, kubu radikal, dan sering dibantah oleh Ustadz Abdul Somad, tapi rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilaf. Somad itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Mengatakan orang beriman tidak kena jin, tapi Anda bawa Cina, Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena mereka juga jin kafir. Itu janganlah. Loh, Anda merasa ganteng? Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang, saya kepengen Indonesia jadi contoh Singapura. Dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal. Gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok itu? Tidak ada. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin, jangan dikasih bicara. Ada orang yang di ceramahnya mempromosikan negara khilafah. Tapi saat mau liburan, saat mau merayakan ultahnya, mengendap-endap mau masuk ke Singapura. Pelesiran bersama istri mudanya, tidak ke negeri yang mengklaim seperti negara syariah. Misalnya saat ini Afghanistan. Tidak. Dia tidak mau pelesiran ke Afghanistan, tapi dia mau liburan ke Singapura. Ini yang disebut orang munafik. Promosi negara khilafah, tapi liburannya bukan ke Afghanistan, tapi ke Singapura. Somad sering banget di videonya menghina agama lain yang jelas-jelas gak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai sorban sama gamis putih yang berjuntai di jalan, udah deh jadi ulama. Dia digelari ulama oleh pendukungnya. Ketika dia sudah dapat gelar ulama, maka dia menjadi manusia setengah dewa. Nggak boleh dikritik sedikit pun oleh siapapun. Saat dia ditolak di Singapura, dia langsung bilang, stop, jangan belanja lagi di Singapura. Apa urusannya juga sama lu, Somad? Aduh, bacot ceramah loh, sama kelakuan loh. Bertolak belakang, Mamat. Dalam ceramahnya, dia suka mengajar tidak baik, jangan menghasut. Tapi dia lakukan. Jangan berbohong, tapi dia lakukan. Dalam video dia yang dia bilang dia dideportasi, ditaruh di ruangan sempit. Pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Ya saban hari dia ini ceramah teriak kafir, kafir. Tapi liburannya malah jalan-jalannya ini ke negara kafir, coba. Cat,
Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen, menyebut ada jin kafir disalib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman-teman bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad, atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS, gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gagal deh liburan di negeri kafir. Selain di Singapura, bahkan di negara sendiri, Somad pernah diusir. Itu fakta. Yang salah siapa? Ya jelas Somad sendiri. Jadi kalau ada negara kafir mengusir Somad, itu memang atas jejak mulut Pak Somad sendiri dong. Kadrun untuk kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Ntar Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Bangga, capek, kita aja capek. Saudara Somad ini nggak bisa masuk Singapura karena wah, orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga, tidak ada. Nah, si Somad ini aduh, on-nya minta ampun ini Somad ini. Kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau ngikutin agama itu membuang-buang waktu. Bayangkan 5 kali sehari harus jengkang-jengking, jengkang-jengking. Gara-gara sering baca Quran, bibir saya doler. Musik itu haram berdasarkan hadis Bang Mamat. Tapi kenapa kalian suka pada musik? Ayo, sekarang musik itu haram atau bagaimana? Roma Irama, coba baca, jawab. Ayo, ngomong semuanya, Ustadz saya tantang semuanya. Pasti kalian bingung dengan agamamu sendiri. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Kok semacam liang lahat. Kok sombong kali dia gitu. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara, kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS,
kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus